Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan banyak keajaiban. Beribu hal tentang tubuh manusia menjadi misteri. Salah satunya adalah terciptanya tenaga. Jejak Pendekar menelusuri beberapa perguruan untuk menyimpulkan apa dan bagaimana kehebatan tenaga manusia. Tenaga merupakan sebuah konsep penghasilan daya oleh tubuh manusia. Dalam jagat persilatan, tenaga manusia terbagi menjadi tenaga luar dan juga tenaga dalam. Tenaga luar adalah daya yang dihasilkan tubuh manusia melalui metode latihan fisik seperti yang banyak kita lihat. Namun, yang masih menjadi misteri adalah fenomena tenaga dalam manusia. Beberapa waktu lalu saya sudah mempelajari beragam teknik pencaksilat dari berbagai aliran dan perguruan. Teknik kuncian, bantingan, hempasan, dan pukulan saya latih demi membuka rahasia kehebatan teknik bela diri warisan leluhur ini. Namun ada satu teknik yang hingga kini masih membuat saya penasaran, yaitu bagaimana tenaga manusia bisa dioptimalkan hingga tak berbatas dan menjadi daya yang maha dahsyat. Yang diciptakan dulu saya juga ngerti, begitu sebenarnya tidak ketinggalan secara ilmiah. Pekan lalu saya menimpa ilmu di lingkungan yang menjaga adat istiadat dalam keluhuran ilmu bela diri Minangkabau. Selesai menempa ilmu di bagian barat Tanah Andalas, saya merantau ke Pulau Jawa. Provinsi Jawa Barat menjadi pilihan. Di provinsi ini banyak lahir aliran dan perguruan hebat. Tak heran, mengingat di daerah Jawa Barat pula salah satu kerajaan tertua, Kerajaan Tarumanegara, berdiri. Ada satu aliran yang tak bisa dilepaskan dari kehebatan teknik bela diri Jawa Barat, yaitu aliran Cimande. Sebuah aliran legendaris dan dikenal menganut teknik benturan keras. Kekuatan serangan dilawan dengan kekuatan. Teknik bertahan sambil menyerang memang cukup dikenal di jagat persilatan. Salah satu perguruan yang menganut filosofi pertahanan yang hebat merupakan penyerangan terbaik adalah Perguruan Sindo atau Silat Indonesia. Dalam bela diri dikenal beberapa bentuk tenaga, di antaranya tenaga satu, tenaga setengah, dan tenaga kosong. Tenaga satu adalah bentuk tenaga yang dikeluarkan penuh dan langsung tertuju pada sasaran. Tenaga setengah adalah tenaga yang dikeluarkan tak penuh. Biasanya digunakan sebagai pancingan agar lawan melakukan serangan. Sisa tenaga akan digunakan untuk merubah arah serangan atau menghabisi lawan. Sedangkan tenaga kosong adalah tenaga harmonisasi. Caranya dengan menyelaraskan tenaga lawan menjadi serangan balik. Teknik ini seperti yang digunakan dalam bela diri Aikido.
Meski bukan berbentuk serangan, teknik yang digunakan silat Indonesia bisa dikategorikan tenaga satu, namun digunakan untuk pertahanan atau dikenal dengan istilah tenaga satu diam. Lalu bagaimana teknik melatih tubuh manusia hingga memiliki kekuatan tak terbatas seperti itu? Kami akan membuka rahasianya sesaat lagi. Kuat sekali. Tenaga dalam merupakan fenomena tersendiri di jagat persilatan. Banyak aliran dan perguruan yang memanfaatkan teknik tenaga dalam sebagai ciri khas atau kekuatan mereka. Namun, apa sebenarnya tenaga dalam tersebut? Menguatkan otot-otot tubuh bagian dalam. Ya, jadi bukan membuat badan menjadi besar seperti olahraga angkat besi umpama. Ini tidak, otot kita biasa, tetapi di dalamnya otot itu bertambah kuat. Latihan getaran itu dengan cara buang napas. Tenaga dalam merupakan tenaga inti yang tersembunyi di dalam tubuh manusia. Sejak lahir, manusia memiliki sumber tenaga tersebut. Namun, sifatnya tersembunyi hingga sulit disadari keberadaannya. Banyak yang menyangka bahwa ilmu tenaga dalam adalah hasil proses metafisika atau memanfaatkan dunia mistik. Masyarakat jelas bahwa merpati putih itu bukan rekayasa dan bukan klinik. Anda bisa rasakan sendiri bagaimana berlatih. Begitu singkat di merpati putih, kemampuan Anda bisa terukur sekian. Iya, Ya. masih Belum percaya? Iya, kayak Kayak mimpi tapi saja. lebih pada saya yakin. Yakin. Dari hasil pernafasan tadi tuh kayak tubuh saya tuh bilang bahwa saya bisa gitu. Ya. Hasilnya dari kalau tadi nggak yakin malah. Nah, sekarang untuk lebih meyakinkan, saya coba Anda saya pukul pakai besi. Ya, Lebih lagi. lebih lagi meyakinkan ini. Anda cukup hanya mengejangkan gini, tak gini. Nah, kejangkan di ini. Ya, ya. Anda kejangkan, tahan nafas, kejangkan, ya. Tarik Sudah, nafas. sudah, Pak? Ya, tarik Udah, nafas, enggak? ya. Kejangkan. Iya. Oke, kejang, udah kejang ini. Ini dipukul begini. Nah, ini kita coba. Lumayan kena. Oh, patahannya. Iya. Patahannya nyentuh ya. Iya. Nah, ini biar Oh. nyentuh. Tangannya di bawah boleh, kejangkan. Tangan ini. Ya, gini, kejangkan di sini. Tangannya di sini boleh, biar enggak, ya. Bentar, Pak. Bentar. Coba kejangkan. Kejangkan, yakin? Ya. Nah, patah kan? Kemampuan Anda sudah punya kemampuan untuk membela diri. Dengan kemampuan tadi, Anda sudah mempunyai ketahanan tubuh untuk membela diri. Pecinta sportwan, saya diminta untuk mencoba gimana teknik dari Sindo ini. Silakan, Pak. Ya siap. Sorry Kak, silakan. Bu Lati. Boleh ulat. Keras. Kuat sekali. Masih, Pak. Lalu pertanyaannya, bagaimana tubuh manusia bisa menghasilkan sebuah kekuatan hingga di luar batas kemampuan normal? Banyak istilah digunakan untuk mengelompokkan energi di dalam tubuh manusia. Istilah prana, aura, cakra, chi, ki, dan lain-lain adalah sebutan tentang kekuatan dahsyat yang dihasilkan tubuh manusia tersebut. Tarik. Ya, atas.
genggam ruas-ruas. Bawa ke samping pinggang, depan, tundukkan. Silangan. Keras, makin keras di bawah leher. Makin keras, makin keras, makin keras, makin keras, makin keras, makin keras, makin keras. Ya, tak keluarkan. Bagus. Ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin agar terjadi ledakan aktif pada tubuh kita ya. Kita ada acara menyambut matahari terbit di pagi hari dengan acara tradisi adalah melambangkan semangat kita setiap hari untuk membuat kebaikan demi kebaikan. Dengan melihat matahari terbit, berarti Tuhan masih memberikan rezeki kesehatan pada kita untuk berbuat yang lebih baik di hari ini daripada hari kemarin. Kehebatan tenaga dalam bisa muncul dengan sendirinya pada kondisi tertentu, lazimnya saat kepanikan atau ketakutan melanda. Namun, tenaga dalam juga bisa dibangkitkan dengan latihan khusus. Di antaranya teknik aerob dan anaerob, atau latihan mengunci pernafasan di beberapa bagian tubuh dan disertai jurus atau gerakan yang bisa merangsang titik-titik cakra menjadi aktif. Disebut cakra karena ada 7 titik energi di tubuh manusia, yaitu di ujung kepala, kening, leher, dada, ulu hati, di bawah pusar, dan tulang ekor. Hal itu berlaku bagi pria maupun wanita. Saya sudah latihan 30 lebih tahun. Saya latihan setiap hari pernapasan, bela diri untuk menjadi badan kuat. Dorong 3 kali, tarik, seakan-akan mendorong benda yang berat. Selain menghasilkan kekuatan, tenaga dalam bisa juga dimanfaatkan untuk pengobatan atau sering disebut prana. Buang napas ya. Tarik ke atas. Ya, lipat langsung silang balik ayun 3 kali. 1 2. Tenaga dalam diolah menjadi energi bioelektrik dengan memanfaatkan energi alam. Napas segitiga angkasa dari udara ini melalui pori-pori kulit kecuali yang nyentuh lantai. Ambil energi bumi melalui pori-pori kulit yang nyentuh tanah. Nah, itu sebagai dasar melatih paru-paru supaya bisa menghirup oksigen sebanyak mungkin yang disebut VO2 max, volume oxygen maximum. Jadi tarik napas dalam, otot perut dikunci, otot perut itu harus dikunci ke dalam, bukan membusung, tapi harus ke dalam, dan bokong harus dikencengin. Itu dasar. Jadi selama latihan itu bokong sama perut masuk ke dalam wajib. Jika banyak perguruan membangkitkan tenaga dasar dengan teknik pernafasan, lain halnya dengan aliran silat Cimande. Aliran ini termasuk aliran silat yang mengutamakan benturan keras dalam menghalau serangan. Lalu, bagaimana aliran Cimande bisa mengubah tubuh manusia menjadi sebuah kekuatan yang menakjubkan? Kami akan membuka rahasianya sesaat lagi. Sejauh ini, teknik olah pernafasan menjadi jawaban logis dari misteri kehebatan teknik Kanuraga. Namun lain halnya aliran silat Cimande. Aliran ini mulai dikenal pertengahan abad ke-16 Masehi di kaki Gunung Gede Pangrango, Bogor, Jawa Barat. Abah Khair memperkenalkan sebuah teknik bela diri dengan metode penguatan otot dan tulang manusia hingga kebal terhadap benturan
benda keras maupun tajam. Untuk mempelajari aliran ini, para sesepuh telah meletakkan pondasi filosofi yang terus dijaga. Ulah amin, ngalah, kudu bebeja, ulah harinjok, ulah bohong, ulah ujub, ulah takabur, ulah ngadah, ulah harina. Pemung mabok-mabokan mah, kudu naik sholat 5 waktu, kudu ngaji, sanggup teh tah, ngalah anu bieu tah di pagahan bieu. Insyaallah sanggup. Nah, sing tawakal. Iya, insyaallah. Di Cimande itu memang talek ya. Talek itu relevan dengan keagamaan gitu ya, dengan agama ya, kita aturan agama gitu. Ya kita kan punya orang tua ya, harus hormat ke orang tua, itu sesuai dengan talek Cimande, ajaran Cimande gitu kan. Harus di talek harus melaksanakan sholat 5 waktu, itu memang kewajiban kita gitu. Sesi latihannya awalnya sih memang biasa aja, seperti kita masuk ke semua perguruan itu latihan dasar, latihan jurus-jurus dasarnya, latihan duduk, berdiri, sendiri, berpasangan, kemudian latihan pepedangan. Itu jurus-jurusnya memang agak sulit saya ikuti karena memang harus dengan kekuatan, dengan powerful, terus kebanyakan juga ketika berganda atau berdua latihan berpasangan lebih kepada kayak adu-adu tulang. Jurusnya sih sederhana, tapi ketika kita ada benturan, nah benturan itu yang akan membuat tangan kita terbiasa. Tangan kita terbiasa dan menjadi kuat. Karena harus latihan kayak gitu. Bahkan di sini harus bengkak dulu. Kalau di Cimande itu harus bengkak dulu, harus lebam dulu semua, nanti dipijit pakai minyak Cimande, baru setelah itu konon katanya tulang tangan kita akan menjadi kuat. Bahkan dibilang kekuatan tangan ini lebih kuat dari kaki. Jadi ketika kita sudah menguasai jurus-jurus Cimande, ketika kita sudah latihan dengan benar Cimande, maka kekuatan tangan ini bisa mematahkan bahkan kaki ini. Jadi serangan cukup ditangkis dengan tangan ini, kaki lawan itu bisa patah. Segitu kuatnya. Oh iya, oke Kak. Tulang-tulang yang dianggap rentan dan lemah terhadap benturan tak berlaku bagi para pendekar Cimande. Jadi pas saya diserang sama Kang Aung, saya coba menghindar, tapi ketika saya menyerang Kang Aungnya nggak menghindar. Nah itu yang masalah. Dan itu rasanya, aduh, perih banget. Metode keras latihan Cimande membuat aliran ini sulit untuk dipertandingkan. Jadi kalau berlatih Cimande, jangan mengharapkan tulang kering ini rata. Di depan ini pasti dia adu. Jadi kalau aduan di Cimande itu yang lebih bagusnya di sini. Serangan tidak boleh pakai ini. Serangan justru karena kelemahan itu ada di sini. Ketika kita menyerang pakai ini atau pakai ini, maka kemungkinan besar dilumpuhkan oleh lawan. Jadi ketika ini diserang, maka lebih cenderung untuk lepas. Nah, sebenarnya itu fleksibel Cimande juga gitu. Tergantung ya keinginan pribadi yang dilatihnya gitu ya. Kalau berlatihnya ya seperti saya tadi, saya pengen berhasil ya silakan, saya mau dipukul mau gimana, mau bengkak silakan gitu. Nah tapi kalau mereka yang penakut ya mungkin dengan teman juga latihan itu bisa pelan-pelan, yang penting menguasai jurusnya gitu, gerakannya gitu. Aliran Cimande juga menganut nilai kesederhanaan dalam filosofi mereka. Mencapai kemenangan dengan cara mengalahkan orang lain termasuk hal yang tabu dan dilarang. Musuh dikalahkan untuk disadarkan. Rasanya mantap ya Kang ya. Nah, kayak mukul bambu, mukul tangan Kang. Tuh. Keras. Tulangnya udah kelatih. Kalau saya sebelum, tapi segera bakal jadi. Karena besok kita bakal bengkakin. Nanti bakal dibengkak sama dikasih minyak Cimande. Satu lagi yang membuat aliran Cimande terkenal dan dihormati adalah kehebatan metode penyembuhan yang mereka miliki.
teknik dahsyat dengan kemampuan merusak, kian disegani berkat kemampuan memperbaiki kerusakan tersebut. Kayak diapit 2 kali. Saksikan